Wah, Halo, halo Fadil, selamat pagi. pagi. Hai, udah kedengeran suaranya Fadil? Kenapa? Halo, Ada? kedengeran ya? Keren. Alhamdulillah. Apa kabar Fadil? Baik. Baik, alhamdulillah. Nah, kita mulai kelas kita hari ini ya. Nah, Em, nah ini dia. Nah, seperti yang Kak Daud bilang kemarin, jadi Fadil hari ini akan belajar mengenai pembuatan game ya. Kita akan belajar tentang kelas dan warisan dulu. Tapi sebelum itu, kemarin masih ingat belajar apa? keren tuh kan ini ya, praktik sama ngerjain soal. Ah, yes. Sama ngerjain soal ya. Betul. Kak Daud akan coba tampilin dulu. Jadi kemarin itu kamu udah, Fadil udah belajar bikin apa? Database karyawan ya. Bikin Ya. project database karyawan juga. Sama bahas beberapa soal terkait struktur data. Nah, Nah, hari ini kita akan belajar kelas. Uh. Nah, ini ya, kemarin ya. Jadi Fadil udah ngelakuin yang namanya list, yang namanya apa aja. Berarti kan ada empat tuh. Satu ada list, terus tiga lagi apa? tuh, apel, kamus, set. Yes, mantap. Sekarang kita akan belajar mengenai kelas. Ya, jadi Hmm, menurut Fadil kelas itu apa? Kok ada yang nulis? kelas. Hah? Kelas ya, kelas. Kelas apa? Ya, apa? Ruangan. Kelas. Ruangan. Kelas ruangan. Ah, oke. Yes, itu kalau di sekolah ya kelas ruangan. eh Lebih kalau ada definisi lain, coba definisi ruangan di kelas itu kayak gimana sih? Kelas itu doang paling. Hmm? Itu doang. Itu doang. Oke, jadi yang namanya kelas kan biasanya ada banyak orang di dalamnya ya. Kalau misalnya Tuh. yang di sekolah, ya, public schools gitu, apa sekolah negeri. Nah, itu kan ada banyak ya atau apa sekolah formal lah maksudnya ya. Nah, itu kan ada banyak orang dan mereka sama ya. Kelasnya itu kelas 7, kelas 8, sama kayak di Python ya. Nah, Kadang ada satu video, bentar. Kadang tampilin dulu. Em, ini bagus Paul. Jadi kenapa sih kalau misalnya kita pengen ngebikin game itu perlu ada pandangan khusus? Nah, Pepperoni slice without it affecting the other toppings. Both dari sini aja, bentar. Bentar ya, painted kita lihat rainbow. videonya ya. Jadi Would all ini adalah eh, penerapan yang namanya pemrograman berorientasi objek. Nah, kita pengen tahu kenapa dan ada apa dengan objek sama kelas. the other cars in the world turn rainbow Suaranya udah kedengeran ya? beneran. Keren. too? No way. Not even your neighbor's car that looked exactly the same as yours. But why not? You can lift your pencil or paint a car without affecting anything else because the world is made up of individual objects. There is a type of coding language that mirrors how the world works. It is called Object Oriented Programming, or OOP. In OOP, a programmer organizes code into self contained objects, similar to the objects that are all around you. So, why is it useful for code to be object oriented? We've talked about code before as just a simple sequence of instructions, and a lot of programs are built like this.
But what if you want to write a program for something really big and complex like a game? Game code can be a few thousand to millions of lines of code long. Without any clear organization, your list of instructions would end up all jumbled like a plate of spaghetti. With so many intertwined noodles, it would be nearly impossible to pull one out without disrupting the others. In OOP, we can organize code in such a way that it becomes easier to maintain and change. Almost everything you see in a game program has its own stuff, like data and actions, that are totally separate from the other things in the program, but then they work together to make the game complete. This is like pizza toppings. If we structure code as objects, then we can change one part without messing up anything else. So you can pick off a pepperoni slice without it affecting the other toppings. Both types of code are valid and delicious, but will be useful for different projects. Nah, ya. Jadi, kenapa kita mesti belajar mengenai object-oriented programming? Kalau misalnya yang namanya game, tadi menurut Fadil kenapa? Karena Kalau dari videonya. dalam sebuah game itu kalau apa, ini gimana sih maksudnya? Ya intinya buat apa dalam sebuah game itu harus ada kerjasama buat membangun suatu program gitu. Ada lagi? Eh, kalau kalau dikerjakan masing sendiri-sendiri itu ya pusing gitu jadinya. Oke, yes, yes, itu benar. Ah, kalau misalnya lebih dalam lagi tentang komparasinya kan kalau kita ngoding ya kayak yang ini ya, samping kiri ini ya. Dia berurutan dari atas ke bawah gitu. Nah, sekarang Fadil kalau ngoding pakai OOP yang namanya game, itu mereka jadi objek terpisah ya. Jadi kalau misalnya Fadil mau hapus bagian satu, bagian dua, ya itu nggak bakal ngaruh ke yang lain. Karena mereka punya posisinya sendiri. Ya, jadi kalau dilepas satu ya oke-oke aja. Nah, itu alasan kenapa kita Hey! pakai object oriented programming. Ya, karena nanti gamenya itu akan ini ya apa more complicated gitu. Nah, makanya kita perlu bikin program yang jangan saling terkait. Ya. Oke, jadi menurut Fadil apa itu objek? Objek adalah suatu benda. Benda, betul. Ya, jadi benda yang punya nama, benda yang punya tindakan. Jadi biasanya benda itu punya karakteristik atau ciri-cirinya. Terus dia punya cara-caranya. Dia bisa ngapain aja. Misalnya fiturnya itu, oh kalau kelinci itu dia punya kecepatan 50. Dia bisa lari gitu. Ya. Nah, yang perlu Fadil lihat sekarang adalah kamu perlu ngambil nama variabelnya dulu, baru nama objeknya dulu, baru nama variabelnya. Ya, jadi nggak bisa tiba-tiba langsung nama variabel. Oke, yang fungsi pun sama. Dia sama kayak dot lower, ya. Jadi kita perlu panggil dulu objeknya. Oke, semua itu objek ya, yang ada di hadapan kita, laptop, komputer, gitu. Nah, Tuh. jadi dengan pemrograman berorientasi objek, Fadil itu ngebikin yang namanya template. Jadi Fadil nggak usah ngoding berkali-kali gitu kan. Kalau tadi di game yang dicontoh itu kan musuhnya ada banyak tuh. Nah itu kita nggak perlu bikin berkali-kali, kita panggil aja template-nya. Hmm. Jadi kelas itu template. Objek itu adalah hasil dari template. Ya. Oh. Jadi kalau gitu objek itu bisa berbagai macam. Bisa nanti warnanya abu, hijau, bebas. Yang penting template-nya mobil. Ya. Hmm. Nah, cara bikinnya gimana? Cara bikinnya berarti Fadil tinggal bikin aja nama variabelnya, terus panggil nama kelasnya. Itu ngebikin sebuah objek atau instance class. Nah, contohnya kayak gini. Oh, berarti yellow car itu adalah instansi kelas atau si objeknya tadi. Ya. Nah, cara kita ngebikin kelas itu gimana? Ini the whole apa eh, informasi baru ya semuanya. Jadi Fadil akan bikin dulu kelas, nama kelasnya apa? Kita bikin initializations. Jadi pertama itu adalah pembuatan nama template-nya, kelas itu. Terus yang kedua ini ngebikin konstruktor.
Maksudnya gimana? Oh, secara default, secara bawaan, mobilnya punya 4 ban. Nah, kita taruh di sini. Yang ciri-cirinya tadi. Baru kemudian ini kita bikin yang metode-metodenya. Ya. Nah, contohnya gimana? Contoh Fadil mau ngebikin sebuah kelas Ghost. Berarti kamu bikin dulu kelas, nama kelasnya apa, terus bikin ciri-cirinya ada apa aja. Oh, ciri-cirinya tuh dia punya nickname sama color. Soalnya di gambar tuh dia ada namanya, ada nickname Blinky, sama ada color merah, ya. Nah, berarti kita punya dua nih, ada nickname and color. Dia bisa ngelakuin apa? Bisa ngelakuin friend info, ya. Kita bisa sapa dan juga warnanya apa, gitu. Ya, ini kita sebut sebagai konstruktor, yang ini kita sebut sebagai method. Oke? Jadi, ketika kamu udah punya template-nya, saat kita bikin objeknya gimana? Berarti, Fadil tinggal Oke. panggil nama kelasnya, diikutin dengan yang di init, ya. Ada nickname sama color. Oh, berarti ya udah nickname-nya Blinky, colornya merah. Bisa panggil info nanti, ya. Oke? Jadi keseluruhan codingannya seperti ini ya. Itu aja Fadil. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Ada? So Fadil tolong share screen, kita coba praktekin. Ini kan tiga. Yang nomor tiga. Hmm, Langsung project ya. Eh, enggak deh. Bukan nomor tiga berarti. Sorry, sorry. Klik kembali dulu. Ini dulu ya, nomor satu dulu. Langsung project. Pantas. Nah, ini dulu ya, coba. Hmm, Eh, Pintar. ini Ini, ini tadi ada konstruktor-konstruktornya ya. Eh, konstruktor-konstruktor. Itu ngebikin konstruktor ya, ini. Hmm. Yakin mengakses instance kelas saat ini? Bukan ya? Ini ngebikin apa ini? Ada namanya instance di sini. Membuat ya. Bukan. di sini. Heeh. Lihat ini ada metodenya nih, berarti yes, betul. Nah, oke. Checklist lanjut nomor 2.
Nah, baca dulu berarti kita mau ngapain? Memperbaiki doang ya. Iya. Nah, ini bukan kelas ya, tapi bahasa Inggris, kelas. Oke, terus definite ini underscore-nya 2. Kanan kiri. Oke, terus ini perlu ada self-nya di depan. Sama kayak yang kalah. Heeh. Print info juga perlu ada self-nya di dalam. Nah, ini apakah benar? Hantu, nama Bos. kelasnya apa? Ghost. Nah, karena ini ada self-nya, bener kok. Itu udah bener nama variabel. Oh, mau diganti boleh. Mau jadi apa? Ya udah toko aja. Boleh. Nah, ini kan print info ini bukan metode ya, dia fungsi biasa. Fungsi di luar kelas. Berarti Fadil perlu panggil si tokohnya di dalam kurung gitu. Mm-mm. Tokonya apa? Tokoh. Dah, sip. Boleh ditutup buku tugasnya dan coba di play, di checklist. Nah, ya. Kenapa dia salah? Oh, ini kasih titik 2 ya. Di dalam tanda petik. Nah, sip. Coba checklist ulang. Nah, coba. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Belum ada? Lanjut nomor 4 ya. Disuruh Disuruh mencari musuh. Ya, karakter mana yang ingin di Anda dapatkan? Bukan musuh. Karakter ya, mencari karakter. Nah, berarti, again baris satunya apa? kelas. Mm-mm. Nah, di sini dia minta ada kelas apa ada metode print info. Berarti dari Fadil enter aja di sini. Mm-mm. Bikin def print info. Def print underscore info ya. Nah, terus teksnya apa nih yang dibuat? Teksnya Fadil buat seperti yang digambar dan panggil nama propertinya ya. Kayak gini. Mau langsung dibuat seperti ini ya.
Udah ya nih. Nah, iya ini kurungin lagi tapi ya. Kurung tutup. Nasib. Oke. Udah, terus kita tinggal buat yang ini, ya. Mana ya? Di bukunya, oh nggak ada, ya. Gimana caranya kalau misalnya dia ada datanya yang kita cari itu ada di dalam listnya? Berarti pakai Masukin ya. yes, dimasukin ya. Berarti kelas dulu sih. Mm-mm. Nggak usah, bukan. Jadi kamu bikin dulu kayak gini ya. Jadi kita akan looping dulu, bentar. Nah, kayak gini ya. Jadi, kita mau mengambil semua data-data yang ada di dalam si listnya, ya, dengan template yang udah kita buat. Berarti itu perlu kita looping karena dalam bentuk list, ya. Jadi, sama Fadil bikin dulu for character in characters. Nanti kalau nickname-nya itu sama dengan name, kita panggil print info. Coba. Boleh di play? Nah, kata karakter mana yang mau dicari ya? Ada Blinky, Pinky, Inky, Clyde. Tapi harus diikutin kapitalnya. Hmm. Eh, karakter is not defined. Ini karakter ya, yang listnya. Coba cek list ulang. Hmm. Oh, ini typo. INFP nih. Cek list ulang. Sip. Coba dilihat dulu, ada pertanyaan dulu atau enggak? Hmm. Ini ini ngebuat apa sih nih yang paling bawah ini ngelooping. Ngeluping. Kita mau ngambil namanya nih. Dia karena dalam sebuah list, kita nggak bisa langsung pakai if kayak gini. Jadi kita perlu looping dulu semua yang ada di dalam listnya. Ntar kita dapetin nickname-nya doang. Nah, ini udah jadi satu tempat nih. Tinggal kita cek. Ya, ada nggak nickname-nya itu sama dengan name yang kita input. Gitu ya. Ya udah nggak ada. Belum ada. Oke, saatnya kita buat game ya. Kadot akan coba share screen. Nama gamenya adalah Quest Knight and Dragon. Ya, jadi ini adalah game tentang teks ya. Nah, Knight and Dragon. Menurut Fadil nanti gamenya kayak gimana? Ya, ya Dari Pac-Man lah. namanya. Ya, gimana Kraken Dragon? Ya perang kali ya. Perang. Jadi nanti kamu akan punya hero sama ada musuh. Ya, nanti kita akan punya em, kelas berarti ya karena kan kita mau bikin dua objek. Nah, kita butuh satu template buat bikin objek itu. Nah, caranya berarti kamu bikin dulu kelas hero-nya, terus bikin propertinya. Propertinya yang tadi ya, ciri-cirinya dia apa aja. Dan metodenya dia punya apa aja gitu. Oke. Misal, oh nanti Fadil punya ciri-ciri hero-nya dia ada nama, health, armor, power, sama weapon. Ya. Nah, berarti kamu tinggal bikin dev init,
sesuai dengan karakteristik yang tadi. Ada name, health, armor, power, dan weapon. Terus kita tinggal print info aja. Ya, saatnya kamu bikin objeknya berarti panggil nama kelasnya dulu, terus sesuaikan dengan yang di dalam initnya. Ya, panggil deh fungsi print infonya. Kita dari si objek. Jadi muncullah seperti ini. Oke? Misal kita punya dua objek, ada Richard dan juga ada Helen. Ya, Richard punya power 20. Misal, Richard menyerang Helen. Helen punya armor 10 dan punya health 100. Apa yang terjadi sama Helen, Fadil? Berkurang. Gimana berkurangnya? Jadi kondisinya Helen sekarang gimana? 90 ya. Berapa? 90. Mm-mm. Karena nanti dia menyerang dulu si armornya, habis masuk ke health. Ya, gimana Hmm. coding Python-nya? Nah, jadi Fadil bikin dulu yang namanya method strike. Kamu ada hero sama ada enemy. Ya, ntar kita bikin armornya si enemy berkurang dengan powernya kita, powernya hero. Ya, nah kalau armornya itu udah habis, ya udah berarti nanti kita tambahin armornya dengan si darah dan kita balikin lagi armornya jadi nol gitu. Itu yang ngebikin nanti kalau armornya udah habis dia langsung ke darahnya dikurangi. Ya, nah jadi ntar teksnya hanya ini aja. Ini cuma teks-teks aja sih penjelas doang. Oke, ntar berarti Fadil tinggal lihat nih untuk kelas hero-nya berarti ada init, ada print info, ada strike, dan di ujungnya Fadil tinggal bikin knight, strike, rascal. Karena kan di dalam strike-nya ada enemy ya. Kita butuh setting mana nih enemy-nya. Oke, jadi nanti hasilnya akan seperti di gambar kanan ini ya. Itu aja Fadil. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada sih. Belum ada ya? So Fadil tolong share screen. Kita coba praktekin. Yang ini klik kembali ya. Ya, kita buka yang nomor 2. Quest Knight and Dragon. Coba di play dulu, dimainkan dulu. Sambil dibaca teksnya, karena yang ini gamenya teks ya. Masih teks, belum ada visualnya, jadi perlu dibaca. Hmm. Udah ya. Jadi nanti ini akan ngejalanin sendiri sampai si hero-nya kita mati, si Richard-nya tuh. Baru Hmm. ya udah, Richard jatuh dalam pertempuran sengit. Coba scroll ke bawah, kita lihat dari nomor 1. Nah, gimana caranya memprogram kelas? Coba baca dulu. Itu ada kelasnya, Bang. Metode kelas yang dev-dev yang tadi, fungsi-fungsi setelah ini. Oh. Eh, Gimana cara buatnya? ada kelas. Kelas, nama kelasnya apa di nomor 1 tadi? Hero. Lihat. Nggak pakai sama dengan. Mm-mm. Hanya kapital ya diikutin. Dev ya? Masih ingat gimana? Betul. Jangan lupa ini kurungin sama titik 2 ya.
Betul, pintar, masih ingat, mantap. Oke, lanjut. Makasih udah petik ya. Hmm, self dulu. Nggak ada yang pakai tanda petik, langsung aja. Self, koma, name, koma, health, koma, armor, koma, power, koma, weapon. Kecil-kecil aja nama variabelnya. Heeh. Apa ya? Salah satu itu dia apa ini? Mana? Mm-mm. Apa apa? Jangan panjang-panjang. Ini bikin pendek-pendek aja. Name, nama, darah gitu. Oh, Jangan panjang-panjang. Ini nggak bisa panjang-panjang gitu. Nih, Fadil bikin kayak gini aja deh. Bentar ya. Jadi pertama kita bikin dulu. Heeh. Nah gitu boleh. Nah jangan lupa nanti di bawahnya kita bikin self.name sama dengan name gitu ya. Disesuaikan dengan nama variabel yang Fadil buat ya. Titik dua di sini. Terus kasih tab. Nah, kotor kan. mm-mm. Terus, nah saatnya kita pasang-pasangkan. Kita bikin dulu yang tadi kan dibilang bikin metode ya. Kamu bikin metode print info dulu. Ini dihapus pastinya. Mm-mm. Kasih titik dua dan juga tab ya.
Nah, terus tinggal kita buat yang strike-nya, tadi yang menyerangnya. Metode juga ini bikin def strike, dihapus spasinya seperti ini. Ya, kita akan buat kita menyerang musuhnya ya. Logiknya masih sama. Hmm. Alhamdulillah. Nah, ini dihapus, di enter ya. Di enter dulu, bikin baris baru, terus kita, nah ini hapus spasinya. Yes, di situ kita bikin teksnya ya. Enemy name-nya bergoyang, ntar enemy armornya berapa, dan darahnya berapa. Nah, terus setelah itu tinggal kita buat objeknya. Ya, gimana cara buat objeknya? Di enter lagi. Dihapus ya, mepet kiri. Fadil. Nah, nama variabelnya, nama objeknya night aja. Night sama dengan. Nah, ini beberapa karakteristik untuk hero-nya kita sama musuhnya ya. Ini si Richard namanya, musuhnya Helen.
Mm-mm. Nah, tinggal dua-duanya panggil print infonya ya. Kita panggil print info, night.printinfo, rascal.printinfo juga. Kamu nanti play dulu ya, coba dilihat ada yang merah nggak. Raskal ya. Iya dong, kurungnya, dikurungin ya. Nah, play. Oke, dapat ya. Ini ada Richard. Oh, Richard darahnya 50. Bener ya. Karena emang abis nama Richard, darah 50. Terus kamu print info, dapat darahnya 50. Ya. Begitupun yang si Helen. Nah, berikutnya berarti kita bikin pertempurannya ya. Nah, kamu bikin aja print di sini pertempuran dimulai gitu ya. Atau apa, biarkan pertempuran dimulai. Yuk. Nah, terus tinggal yang looping gamenya ya. Pink. Jadi ketika kita pengen ngebikin game itu ada yang namanya while betul ya. Kita bikin dulu tapi sebuah variabel while play. Apa? Variabel playnya dulu ya. Play sama dengan true. Nah, ntar Fadil tinggal buat kayak gini ya. Di sini kita akan coba membuat ya angka acak dari 0 sampai 1. Buat apa? Jadi nggak melulu Richard terus yang nyerang Helen, tapi nanti ada kemungkinan Helen yang nyerang Richard. Ya, tergantung angka acaknya berapa.
Nah, betul. Tinggal di slip satu ya. Oke, berarti kita ada pakai modul apa ada fungsi rendin sama ada fungsi slip ya. Nah, Fadil berarti perlu import dulu di atas. Scroll dulu ke atas, di enter dulu di sini. Hmm. Nah, kita bikin di baris satu dan 2 from random import rendin sama from time import slip ya. Nah, boleh di play. Cobain. Eh, oh ini Kak, nggak ada kekuatan ya. Serangan, punyanya Fadil serangan. Play lagi. Nah, ya, jadi nanti dia akan selalu menyerang ya. Dan kalau misalnya kamu lihat, yang nyerangnya itu ganti-gantian. Nah, ini kali ini Helen lagi ya, ini Helen lagi. Coba yang di atas lihat. Nah, ini Richard ya, gitu. Coba Fadil lihat dulu codingannya, ada pertanyaan atau enggak ya? Ini biar berhenti itu gimana cara? Ini, while play. Terus gimana caranya berhenti? Play sama dengan false. Artinya apa? Kalau misalnya fighters pertama, ya, yang urutannya kedua, itu darahnya udah habis, yang diserangkan itu ya. Nah, playnya jadi false. Loopingnya berarti nggak jalan lagi. Kalau dalam case yang ini, si Richard darahnya emang udah bener tuh. Mana? Scroll ke bawah coba. Nih, si Richard darahnya udah habis. Di bawah nol kan, sama dengan nol. Nah, ini udah jadi playnya false. Ya udah, selesailah dia. Oke, coba ada lagi. Vektor satu tuh yang mana? Factor satu ini tergantung. Kamu dapetin angka acak dulu. Kalau angka acaknya 1, berarti yang factor satunya itu si Raskal. Ya, Oh, kalau angka acaknya 0, berarti si Knight. Gitu. Jadi kita ngebikin yang nyerangnya nggak sama terus diacak siapa yang nyerangnya. Pakai Rendin. Oke? Ada lagi? udah. Udah ya? Asli ini apa tuh slip? Slip buat ngebikin coba kamu play deh. Nah ini kan kalau di play dia ada jeda bentar 1 detik ya. Coba kamu hapus slipnya. Dia nanti langsung berat ya. Di stop dulu. Coba kamu play. Tuh, langsung aja dia. Nggak ada jedanya ya. Jadi slip gunanya untuk jeda. Ini. Oke. Ada Yang di atas, pertanyaan dulu. Hmm? yang di atas from random import random tuh apa? Nah, coba kamu hapus deh. Ctrl X aja ya. Coba play. Error nanti dia. Tuh. Randin udah is not defined. Ini yang kemarin yang modul. Ini kan codingan punya orang lain. Kita perlu import dulu, perlu izin dulu. Hmm, Ctrl V. Cek. Ada pertanyaan lagi? nggak ada sih. Belum ada ya? Ini harus mesti di atas ini. Sebelum itu sih, apa? Sebelum kamu manggil fungsinya. Cuman biasanya, biar kita tahu ada modul apa aja, yes, ditaruhnya di atas. Ini Pokoknya, apa? Kamu misalnya panggil fungsi randin di baris 7. Nah, kamu harus import dulu sebelum baris 7. Karena kalaupun udah, coba kamu pindahin ke bawah deh.
yang si import-importnya ke baris paling bawah. Nah, itu yang dua baris tadi. Jadi, Bukan, bukan yang ini kita pindahin ke atas. Yang atas kita pindahin ke bawah. Heeh. Ctrl Z. Ctrl Z. Heeh. Nah, terus kita pindahin ke bawah ya. Seleksi dulu semua. Ctrl X. Nah, ke bawah. Taruh. Ini misalkan Randinnya dipanggil di sini ya. Mana tadi? Nih, sama slipnya di sini. Nih, kamu hapus spasinya ya. Ah, masih ada. Sip, coba play. Tuh. Jadi kita harus izin dulu sebelum kita pakai. Kalau kamu izinnya sesudah dipakai ya tetap error. oh, Mm-mm. Nah, ada pertanyaan dulu? ini nggak ada jeda. Kamu bikin slipnya 0. Diganti jadi slip 1 ya. Oh, satu. Satu ini 1 detik gitu. Catanya 1 detik. Satuannya 1 detik. Satuannya dalam detik. Oke, ada pertanyaan dulu? Nggak ada udah. Belum ada, dibuka buku tugasnya ya. Kamu checklist. Nah, kita akan melanjutkan. Ini siapa saya semuanya? Sampai tas review. Kita melanjutkan ke pelajaran warisan ya. Karena akan share screen dulu. Nah, yang namanya warisan berarti eh, ini juga akan project game lagi ya. Jadi tadi berarti di awal Fadil udah belajar mengenai ingat ya object oriented programming itu kalau kamu pengen ngebikin game ada cara khususnya ya. Nggak bisa ngebikin kayak ya udah terstruktur aja gitu dari atas ke bawah. Kita perlu pakai yang cara yang OOP biasanya disebut itu. Nah, biar kalau nanti ada update dia nggak ngaruh ke bagian game yang lainnya. Jadi gamenya masih tetap bisa jalan. Oke, sip. Sebelum kita lanjut, akan ada break time dulu ya, Fadil. So, boleh minum dulu atau ke kamar mandi lepas dari laptop dulu. Ya, selamat Ya. beristirahat dulu, Fadil.
Halo Fadil. Halo, Nah, oke. Lanjut ya. Warisan. Menurut Fadil apa itu warisan? warisan sesuatu yang diturunkan dari Hmm, orang sebelumnya. betul. Ya. Jadi gamenya kita akan ada extended, ada apa? Pengembangan lagi. Nanti Fadil pengen ngebikin objek, ada yang namanya objek Knight, Rascal, dan juga Dragon. Nah, kita itu pakai satu template namanya Class Hero. Kalau memang semuanya sama. Sekarang, setiap objek itu berbeda. Ya, kalau Knight dia punya armor, Rascal kelincahan, Dragon punya sihir, ya dan metodenya pun mereka punya masing-masing. Berarti kita nggak bisa ngebikin satu template doang, ya. Kita perlu bikin template yang berikutnya, ya, yang dinamain sebagai warisan, ya. Jadi warisan ya udah gampang gitu. Misalnya eh, ngelihatnya ya udah kayak manusia aja. Misalnya Fadil, ini mamanya Fadil, ini papanya Fadil, ini Fadil. Nah, mungkin Fadil berarti diturunkan rambut sama papanya Fadil, terus dari mamanya Fadil mata, ya mirip-mirip gitu. Itu sama kayak di Python, ya. Jadi Fadil itu punya yang orang tua Fadil miliki, tapi Fadil juga punya ciri khas sendiri, ya. Jadinya yang di Python juga kayak gitu. Nah, jadi nanti Fadil tinggal buat nih. Kalau kita kasih nama, itu orang tua itu namanya super kelasnya atau kelas si bapaknya, ntar kelas turunan atau kelas si anaknya. Jadi apa yang dipunya bapaknya diturunkan semua dan si anaknya punya tambahan. Oke, gimana contohnya? Nah, jadi ada dua cara nanti Fadil ngelakuin turunan ya. Turunannya itu Wah, kamu pengen, hmm? nggak ada. Oh enggak, oke. Kirain. Nah, turunannya itu ada dua jenis ya. Kamu pengen nambahin metode baru doang, jadi langsung dev-dev aja, atau mau nambahin juga properti. Nah, ini baru ada dev init. Panggil super init. Ya, biar dipanggil juga tuh dari yang kelas bapaknya. Nah, berarti nanti Fadil tinggal bikin aja. Contohnya kayak gini. Misal, kamu pengen ngebikin kelas hero, ini kelas bapaknya ya. Kita bikin kelas bapak, ntar kelas anaknya kamu bikin namanya lagi, dan panggil si bapaknya dalam kurung. Hah? Ntar berarti Fadil tinggal bikin metodenya doang nih. Oke. Ketika Fadil bikin objek dari anaknya, yang di dalam tanda kurungnya sesuai sama yang si bapaknya. Gitu ya. Name, health, armor. Itu name-nya Henry, health-nya 100, armornya 50, dan tinggal panggil method attack dan juga health. Ya. Itu aja Fadil. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Belum ada. Kalau belum ada, Fadil kalau share screen. Kita coba praktekin ya. Nah, kita buka yang nomor... wait. Oh, ini Kado share screen lagi dulu deh. Bentar, ini satu project doang ternyata. Wait ya, bentar. Nah, Kado lanjutin dulu. Jadi, kalau yang di awal belum ada pertanyaan, itu adalah pewarisan ya. Caranya kayak gitu. Nah, kalau nanti Fadil pengen ngebikin game, tadi yang ada while play itu apa sih? Itu adalah loop game. Loop game ini membuat gamenya Fadil yang nggak berhenti-berhenti sampai suatu kondisi. Hmm. Nah, itu kita akan gunain di sini. Ya, jadi nanti kamu akan bikin beberapa musuh, ya. Ada bajingan sama naga. Terus nanti Fadil berarti bikin kayak yang di awal-awal tadi ya. Kita bikin list dulu, terus bikin objek-objeknya. Warrior sama si Dragon dan di append ke dalam listnya. Nah, ntar kenapa kita butuh list? Jadi kalau nanti kalah, itu bisa kita remove. Ya, enemies remove enemy. Jadi nanti nggak ada lagi tuh di dalam listnya si musuh yang udah mati. Ya, nah terus kalau misalnya looping game yang berikutnya, kita pengen ngebikin ini yang tadi ya.
Kalau panjang enemiesnya itu udah habis landnya di dalam listnya, berarti kan kita yang menang ya. Kesatria mengalahkan semua musuh. Playnya juga false, gitu ya. Nah, terus sekarang kita akan pakai yang namanya angka acak lagi ya, buat siapa yang menyerangnya. Itu jadi masih sama kayak yang sebelumnya kita. Oke, kamu bikin lagi Randin 01, bikin Fighters Knight Enemy, dan juga Otherwise Enemy Knight. Ntar tetap yang awal menyerang yang satu, ya, yang berikutnya. Eh, Gitu. Ada pertanyaan dulu, Fadil? nggak ada. Belum ada ya? Fadil, kamu share screen, nah yang ini boleh share screen ya. Kita langsung lanjutin. Yang ini, lesson 2. Lesson 2 nomor 3. Nah, coba masih ingat gimana cara buatnya? Bikin dulu kelas hero-nya ya. Sampai. Pintar, lanjut. Mm-mm. Apalagi sih? Propertiesnya berarti diikutin ya. Ada nama, kesehatan, armor, kekuatan, sama, yes, udah sampai situ aja ya. Yang baru ini nanti nggak usah. Yang baru nggak usah. Yang baru bisa dihapus. Ini komanya hapus. Gini kan? Titik dua ya. Iya, kayak gitu betul. Titik dua dulu, baru kasih tab. Nah, sudah apa ini? Nah, ini self nama sama dengan nama, kesehatan sama dengan kesehatan, armor ke armor, kekuatan kekuatan. Nah, ini tambahin lagi ya propertinya, di bawah baris 6 itu. Fadil, baris 6 kema enter. Iya, kasih tab aja itu. Sejajar ya. Sejajar sama kekuatan. Sejajar sama kekuatan. Kasih tab lagi. Nah, sip.
Kebanyakan. Mm-mm. Nah, oke, tinggal buat yang metode-metodenya ya. Nah, untuk yang print info ini Kak Dot akan tampil aja. Jadi untuk print info kita bikin kan berarti ada print info, check alive sama strike ya. Ini yang print info dulu. Di sini ada apa ini? Nah, terus habis print info kita bikin yang check alive ya. Check alive ini buat ngasih tanda apakah masih hidup atau enggak gitu. Ya. Berarti dibikin dev check alive. Nama propertinya diikutin ya. Kalau punya Fadil berarti kesehatan, bukan self help. Ya. Oh, Return true-nya kelewat. oh. Nah, terus return ya. Heeh. Nah, ini yang strike-nya ya, bikin di bawahnya lagi. Titik duanya ya, Fadil, sama spasinya.
Mm-mm. Nah, terus eh ini Fadil tarik dulu, tarik dari sini sampai dari baris 16 sampai baris 21, ha. Shift, shiftnya ditekan, tab Ya. lagi. Dah. Oke, terus berikutnya kita tinggal buat yang kelas turunannya ya. Coba kamu scroll ke bawah. Nah, nomor 2 ya. Kita ngebikin kelas turunan, coba baca dulu. If ya pakai Udah ya. Nah, berarti kita bikin kelas turunannya gimana cara bikin kelas turunan? pakai if ya. Di bawah, paling bawah. Heeh. Mepet kiri ya. Dia kan kelas baru. Gimana cara buatnya? If ya apa sih? Gimana caranya? If. Kelas dulu, kelas turunan. Kelas, namanya apa? Warrior and Dragon ya. Berarti Warrior dulu kita buat. Nggak usah. Mm-mm. W-nya kapital ya. Mm-mm. Nah, terus di dalam kurungnya harus ada apa? Di dalam kurung. Ya kurungin dulu maksudnya. Enggak. Enggak gitu dong. Itu kayak yang nomor satu. Heeh. Bedanya karena ini apa kelas turunan, kita panggil nama si bapaknya ya Hiro. Nah ini yang self ini hapus aja nggak usah ya. Heeh. Oke. Nah ini dia untuk yang dia kan minta ada metode hello ya. Berarti Iya. ini Fadil titik dua, terus kita bikin def hello. Nah di def hello ini bisa ngapain? Dia bisa kayak gini ya. Fadil di klik aja yang garis ungunya. Nah
Udah ya? Nah, oke. Ini kurungin, tuh kurang tutupnya. Heeh. Terus berarti kita tinggal buat yang Print ya? attack ya. Kita kan Ah, udah ada tuh hello. Sekarang kita buat yang attack. Nah, attack ini kita setting aja dia langsung panggil si dev attack-nya ya. Nah, dev attack-nya dia seperti ini. Kita bikin kasih tab lagi ya. Heeh, masih di dalam yes. udah gini gimana? Nah, sudah? Oke, coba di play dulu. Nah, nggak ada error ya. Sekarang kita lanjutin lagi yang berikutnya. Looping Lihat ya? kelas turunan apa yang akan kita buat. Nah, Dragon ya. Berarti caranya, belum, nomor 2 masih ada. Itu kan Warrior dan Dragon. Oh, Nah, gimana cara bikin yang kelas turunan Dragon? Coba. Contohnya sama kayak yang Warrior ya. Coba Fadil buat juga. di copy aja ya? Ya, boleh, boleh copy aja. Bedanya ada di bagian sini sih di teksnya ya. eh heeh. Ini tinggal diganti namanya dulu berarti ya. Ini ganti kan? Iya, kamu enter aja ini biar nggak mepet banget, biar nggak bingung. Heeh. Nah, Dragon. Kok itu? Oh ini yang atas ya? Iyalah, itu kan dari bapaknya. Nama bapaknya tetap Hero. Nama anaknya yang kita ganti. Nah, ini teksnya kita ganti ya. Jadi yang baris 38 seperti ini. Naga ganas ya, turun dari langit.
Teksnya nggak diubah lagi. Nah, terus yang apa lagi yang dirubah? Baris 41 ya. Baris 41-nya dia kayak gini. Bentar, itu apa sih teksnya? Bela diri muncul lagi. Oh ya udah itu udahlah aman. Eh 'Pink'. 43 aja nih, 43 yang kita rubah ya. Nih. Terus eh udah sih. Udah tinggal kita masuk ke nomor berikutnya, nomor 3. Program Pink. game loop ya. For dulu, pakai for. Nah, nanti dulu dong. Itu diklik dulu nomor 3-nya, kamu baca dulu. Nah, baca dulu. Hmm. Sudah? Berarti counternya dulu ya. Bikin itunya dulu. Objeknya dulu ya. Berarti apa tadi objeknya? Bikin dulu ini Variabelnya. night-nya dulu. Di mepet kiri dong, nggak bisa di dalam kelas. Nah, situ betul. Kecil, kecil. Nah, terus kalau udah kita bikin aja teksnya ya. Teks sambutan. Materi selamat datang gitu. Nah, yes, kita ngebikin kayak gini ya. Ya ini bebas. Kamu bisa bikin kayak gini contohnya ya, Fadil. Nih, selamat kepada Anda, kesatria yang baik. Anda berdiri di pintu masuk ke hutan yang penuh dengan mematikan. Apakah Anda siap untuk pergi ke sana dan melawan musuh? Iya atau tidak? Ya, itu printnya dua ya. Yang kedua itu digabungin.
Mm-mm. Nah, iya betul itu digabung ya sama yang baris setelahnya. Apakah Anda siap? Nah, itu tanda petiknya di dalam kurung ya. Pintar. Oke. Tinggal bikin answer sama dengan input. Nah, tinggal kita kasih cek ya. Kalau dia mau main, jawabannya iya, berarti play sama dengan true. Biarkan pertarungan dimulai. Nah, oke. Tinggal kita buat daftar musuhnya ya. Hmm, hmm, Sip. Nah, kita buat dulu daftar musuhnya. Daftar musuhnya pakai list ya. Namanya enemies. Ntar kita bikin dia ada dua warrior sama ada dua dragon. Mepet kiri. Nah, sip. Nah, itu dragon. Dari kelas dragon ya. Bukan dari kelas warrior. Fadil. Hmm.
Kayaknya typo deh. Enemies. Enemies ya. Baris 61 sama 62-nya typo. Udah nih. Udah. Nah, saatnya kita buat yang looping gamenya. Ya. Kita udah apa? Udah beres untuk semua persiapannya. Saatnya kita bikin looping gamenya while play. Ya. Nah, terus kita tinggal buat yang random attack-nya ya. Dia dari siapa dulu nih yang menyerang? Berarti Fadil buat bawahnya is attack ya. F. Mm-mm. Itu kasih tab semuanya ya. Heeh. Diseleksi lagi kayak tadi boleh. Terus kasih tab ya. Tab. Nah, lanjutin.
Nah, hmm, printnya itu sejajar sama if ya. Itu bukan bukan print ya atau tidak. Dihapus ya, itu print strip strip Oh. di sini dihapus. Nah, terus kita tinggal cek apakah masih hidup atau enggak ya. Kita tinggal buat berarti di bawahnya lagi ya itu sejajar di print yang strip-strip itu. Nah, kita buat kayak gini ya. If enemy check alive. Kita lihat kalau misalnya musuhnya itu masih hidup atau enggak. Kalau sama dengan false berarti mati. Kita remove dari listnya. Udah ya? Udah. Sip. Terus tinggal yang berikutnya. Ya, berikutnya itu berarti Fadil pengen ngecek dulu apakah kita yang mati ya dan apakah kita menang. Oke, mau bikin kayak gini ya. Ini di enter-enter aja dulu Fadil, coba kamu enter-enter biar nggak menghalangi. Atau ini deh, yang garis ungunya ditutup ya. Buku tugasnya diklik, save. Kasih tab, save. Kita cek apakah kita yang mati atau misalnya panjang musuhnya nih listnya udah habis semua.
Tinggal playnya sama dengan pause. Oke, dan yang terakhir itulah akhir dari dongeng ya. Berarti mepet kiri dan tinggal di print. Beres. Mepet kiri, mepet. Mm-mm. Nempel, yes, yes. Udah ya. Oke, coba di play dulu, lihat ada yang merah dulu atau enggak ya. Oh, baru 81. Oh, ini nggak usah dikurungin, Nggak usah. nggak usah. Coba play lagi. Oh ini lem ya, sorry sorry ya, dikurungin. Kanan kirinya ya. Heeh, Pintar. Play. Kelebihan kurungnya. Play lagi. Night is notified. Baris 49. Typo. Hmm. Where object has no attribute name. Bukan name ya, tapi nama. Punya Fadil kan nama. Nah, selamat kepada Anda, kesatria yang baik. Richard, lawan musuh, ya. Random. Oh, import dulu ya. From random import random. From random import random. Import. From random import random. Mm-mm. Save, play. Nah, ini kita mulai ya. Ketemu sama si musuh Sergio. Ya, mau melawan. Ya. Kalau melawan, fighter sih selanjutnya. Ba hmm, Oh ini T double. uh, uh. Ini S ya. Enggak sih kayaknya, masih stop dulu. Bentar, bentar, bentar kok gitu ya. Wait. Ini salah ya, ini di enter dulu. Kamu bikin kayak gini. Mm-mm. Terus yang baris 75 dan 76 dihapus spasinya. Nah, sip, coba play ulang. Nah, ya gitu ya. Ya lagi. Oke, nah ini ya. Dragon mengarahkan api hasil pertandingan. Oh, berarti Dragon yang menyerang ya. Nah, terus si Richard darahnya jadi Tewas. si Richard. Nah, tewas ya tuh. Langsung pahlawan baru. Ya, coba ya dulu.
Bentar. S- Peter. s- Scroll ke bawah. Ini bukan plat. Ini play. Harusnya dia udah tewas, udah mati. Udah selesai game. Stop dulu. Ah, play lagi. Ya, ya, Eh, ya. Ya lagi. Nah, Richardnya udah mati ya. Kalau udah mati langsung selesai gitu. Ya, oh, ada pertanyaan dulu. ini buat apa nih? Ini yang kamu bisa apa? Yang tadi coba scroll ke bawah. Nah, kamu bisa tahu dia mati atau enggak dengan cara cek alive. Ya, kalau sama dengan false dia mati. Kalau true dia masih hidup. Ya, kondisinya lewat apa? Lewat darahnya yang kamu udah buat di atas. Mana cek live ya? Iya, yang cek alive tadi. Kalau darahnya di bawah nol berarti dia return false. Gitu. Mana sih? Terus, nah, ya, Oh kalau dia ini. darahnya lebih dari nol, return true, berarti masih hidup. Otherwise, dia mati. Udah sih nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada boleh checklist ya. So, that's it Fadil ya untuk kelas hari ini. Kita udah belajar mengenai pembuatan game ya. Dan pembuatan game ini tentang Quest Knight and Dragon. Oke? So, untuk kelas hari ini kita cukupkan. Kalau dari Fadil belum ada pertanyaan lagi. And bye-bye. Selamat pagi Oh, Fadil. ya baik. Bye. Bye.